Hey people, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan salah satu film permintaan kalian yang berjudul Cold Fish. Sedikit referensi, bahwa film ini akan menceritakan hal-hal yang berbau-bau dengan kesadisan, perkembangan duniawi dan tentunya bisnis gelap. Seperti pada umumnya, kebanyakan film-film yang berbau Jepang dengan genre gore seperti ini akan terlihat absurd. Namun kok beda ya dengan nih film? Seluruh ceritanya tuh terarah, terkonsep, ngebuat penontonnya mual dan lebih sadis dari Rumah Darah atau bahkan Killers. Jadi gimanakah isi filmnya? Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali di Saikicho, kota Fujimu, Shizuoka, Jepang. Ada sebuah keluarga kecil, yaitu Taiko, Shiamoto, dan satu ekor anak yang bernama Mitsuko, yang dimana mereka tengah makan malam bersama. Di sini Mitsuko mendapat telepon dari seorang temannya yang mengajaknya pergi. Melihat hal itu, Shiamoto hanya terdiam saja saat Mitsuko pergi tanpa berpamitan dengannya. Di sini pekerjaan Shiamoto adalah penjual ikan tropis, dan dia mempunyai toko yang cukup besar. Setelah selesai makan, Shiamoto dan Taiko melihat serial Pintu Taubat di Indosiar karena Shiamoto gabut. Awalnya Shiamoto mengajak Taiko, namun Taiko menolaknya karena titik Shiamoto kecil dan bau. Lalu Taiko pergi meninggalkan Shiamoto untuk ngudut. Waktu Taiko ngudut di luar toko sambil mendengarkan suara rintikan hujan, Kambe ngopi juga lah, ben waras. Tak berselang lama Shiamoto mendapat telepon bahwa Mitsuko mengalami masalah. Lalu Shiamoto mencari Taiko untuk memberitahunya. Shiamoto yang melihat Taiko tengah merokok, dia hanya terdiam saja. Lalu memanggilnya dan di saat yang bersamaan, Taiko membuang rokoknya. Sebenarnya Shiamoto sudah mengetahuinya bahwa Taiko merokok secara diam-diam. Namun Shiamoto berpura-pura tidak tahu. Sebuah keluarga cemara yang underground. Setelah memberitahu Taiko bahwa Mitsuko terkena masalah, mereka pun bergegas mendatanginya. Tiba di sebuah minimarket, mereka masuk ke sebuah ruangan di mana Mitsuko sedang dimarahi oleh pemilik toko karena di sini Mitsuko telah mencuri barang di toko tersebut. Melihat hal itu, Shiamoto dan Taiko hanya bisa meminta maaf. Sedangkan pemilik toko akan membawa masalah ini ke meja bundar. Paling mau diajak main leng. Tak berselang lama ada seorang yang bernama Murata. Di sini Murata membantu Shiamoto untuk membujuk pemilik toko untuk tidak melaporkan Mitsuko. Murata membujuknya dengan seekor ikan yang dia miliki, yang ternyata Murata juga memiliki sebuah toko ikan, bahkan lebih besar dari toko Shiamoto. Intinya, di sini Mitsuko tidak jadi dilaporkan karena pertolongan Murata. Shiamoto dan Taiko berterima kasih kepada Murata karena sudah membantunya. Lalu Murata mengajak Shiamoto, Taiko, dan Mitsuko untuk mendatangi toko ikannya. Murata memiliki toko ikan yang bernama Amazon Gold. Tiba di toko, Shiamoto, Taiko, dan Mitsuko sangat senang sekali karena koleksi ikannya yang begitu banyak dan tentunya langka. Ketika Shiamoto melihat ikan lain, tiba-tiba Shiamoto didatangi oleh seorang perempuan bertetek cukup besar yang ternyata dia adalah istrinya Murata yang bernama Aiko. Kemudian Murata memperkenalkan Shiamoto, Taiko, dan Mitsuko kepada Aiko. Di sela-sela Murata menghibur Taiko dan Mitsuko, Shiamoto teringat ketika Mitsuko tidak menyukai Taiko karena sifatnya yang berbeda dengan almarhum ibunya. Terlihat Mitsuko sering menyiksa ibu tirinya hanya karena Taiko suka merokok. Lalu Murata mempunyai ide, bagaimana bila Mitsuko bekerja di tokonya? Karena tidak enak hati, soalnya Murata sudah membantunya. Akhirnya Shiamoto menyetujui tawaran Murata. Di sini Murata merayu Mitsuko untuk menaiki Ferrari miliknya, yang kemudian Murata ingin melihat toko milik Shiamoto. Jam 10:55. Ketika ingin menaiki mobil, Murata menyuruh Mitsuko menaiki mobil semprotnya. Sedangkan Aiko ikut dengan Shiamoto dan Taiko. Ini pertama kalinya Mitsuko menaiki mobil mewah. Waktu di dalam mobil, Mitsuko memberitahu Murata. Di saat itu, Shiamoto melihat Mitsuko tengah asik bercanda dengan Murata, dan Shiamoto menganggap bahwa Murata orang yang baik. Mendengar itu, Aiko tertawa. Jam 11:22, mereka semua tiba di toko Shiamoto. Di sini Shiamoto menyambut Murata dengan sangat baik seperti Murata menyambutnya. Lalu Murata melihat-lihat koleksi ikan milik Shiamoto. Murata memuji koleksi ikan milik Shiamoto yang indah dan terawat. Murata bertanya. Shiamoto menjawab,
Mendengar itu, Murata menyuruh Aiko belajar kepada Taiko. Lalu Murata melihat koleksi gambar-gambar planet yang ternyata Shiamoto sangat hobi dengan planet, bahkan selalu mengunjungi planetarium. Singkatnya, setelah selesai, ditambah hujan juga sudah mulai reda, Murata dan Aiko pun pamit pulang. Ketika Mitsuko dan Taiko tengah tertidur, Shiamoto tidak bisa tidur karena membayangkan ketika mereka sedang mendatangi sebuah studio planetarium. Lalu keluarga mereka hidup rukun, sedangkan Mitsuko sangat menyukai Taiko menjadi ibunya. Keesokan harinya, pukul 9:45 di hari Selasa bulan Januari tanggal 20. Ada beberapa betina-betina muda yang unyu-unyu, yang ternyata mereka adalah karyawan Murata. Murata memberikan yel-yel penyemangat untuk mereka. Yang pojok paling kiri cakep, yang paling kanan gede anjir. Calon-calon penerus bangsa emang. Yalah, malah ngomongin apa toh. Jadi intinya di sini Murata dan Aiko memperkenalkan karyawan baru kepada mereka-mereka, dan karyawan baru itu adalah Mitsuko yang datang bersama kedua orang tuanya. Singkatnya di sini Aiko memberitahu bahwa dia ingin berbincang dengan Taiko untuk membahas masa depan Mitsuko. Sedangkan Shiamoto disuruh pulang untuk mencari nafkah. Waktu ingin pulang, ada yang betina yang teteknya gede tadi, dan dia bernama Yuko Sawada. Di sini Yuko ingin memberitahu bahwa dia akan menjaga Mitsuko dan mengajarinya cara apa heyo. Mendengar itu, Shiamoto berterima kasih dengan Yuko, lalu Yuko balik ke toko. Sedangkan Mitsuko, dia merasa senang karena tidak tinggal lagi bersama orang tuanya. Soalnya Mitsuko bakalan tinggal di asrama milik Murata. Setelah itu Murata menemui Taiko yang sudah menunggu di kantornya. Murata mengetahui perasaan Taiko yang hancur karena tidak dianggap oleh Mitsuko hanya karena dia ibu tirinya. Dan Murata pun tahu bahwa Shiamoto kurang bersikap tegas kepada anaknya. Sambil ngobrol soal perasaan yang terdalam, tapi bukan lagunya Peter Pan, Murata spek-spek sedikit lah ke Taiko, sedikit raba-raba, terus main kasar. Di sini awalnya Taiko tidak mau, namun karena dipaksa, ia mau. Dan sekarang Taiko tahu sifat aslinya Murata yang Sugiono plus. Gak tahu kenapa muka Murata mirip Sugiono anjir, heran. Singkatnya setelah Murata mengantarkan Taiko pulang ke rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Murata sempat mencium lalu memegangi Taiko, yang kemudian Taiko berterima kasih dengan Murata lalu menemui Shiamoto. Waktu di dalam toko, Taiko memberitahu bahwa Murata menawarkan bisnis yang cukup besar. Akan tetapi, Shiamoto gak mau. Mendengar hal tersebut, Taiko memarahi Shiamoto karena Shiamoto menolak bisnis Murata. Shiamoto menolaknya karena dia baru kenal dengan Murata. Namun Taiko tetap berusaha membujuk Shiamoto agar mau bekerja sama dengan Murata. Taiko membujuk Shiamoto dengan menciumnya, dan kalau tetap menolaknya, entik malam gak dikasih jatah, harus tidur sama ikannya Arapima. Mampus. Mendengar hal tersebut, akhirnya Shiamoto menyetujuinya. Pukul 2:50 hari Rabu bulan Januari tanggal 21, Shiamoto mendatangi toko Murata untuk melihat keadaan Mitsuko plus bisnisnya. Lalu Shiamoto bertemu dengan Murata beserta konsultan Murata yang bernama Tsutsui dan rekan bisnis Murata yang bernama Yoshida. Setelah itu, Murata memperlihatkan kedua arwananya yang masing-masing. Harganya adalah 10 juta yen. Kalau dirupiahin sekitar 1,3 miliaran gitu deh. Murata menjelaskan bila kita berhasil memijahnya, kita akan menghasilkan berjuta-juta yen. Namun hal itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Oleh karena itu Murata membutuhkan investor. Setelah di ruangan Murata kembali menjelaskan tentang bisnisnya. Awalnya Yoshida menolak untuk invest ke Murata. Namun Murata terus membujuknya dan meyakinkan Yoshida untuk menerima tawaran investasi ikan yang cukup besar. Akan tetapi, Yoshida tidak mau bekerja sama dengan Murata karena takut ditipu oleh Murata. Tsutsui mencoba membantu Murata menjelaskan investnya agar Yoshida mau menerimanya. Yoshida menjelaskan bahwa investnya terlalu besar untuk seekor ikan cupang. Mendengar hal itu, Murata marah-marah bahwa ikan cupangnya paling terbaik di negara Jepang. Bahkan Murata juga mempunyai ikan yang lebih baik, mahal, dan mewah dan sulit dirawat, yaitu citol atau gabus deh. Gepi-gepi juga boleh. Sili atau bahkan sepat juga ada. Mendengar sepat akhirnya Yoshida pun tertarik sehingga Yoshida menerima tawaran Murata. Sedangkan Shiamoto, dia mengajak Murata keluar untuk berunding. Awalnya Shiamoto menolaknya karena Shiamoto belum mengerti tentang investnya. Bahkan Shiamoto tidak mempunyai uang sebanyak itu.
Murata menjelaskan bahwa Shiamoto tidak perlu menyetorkan uang sepeser pun. Karena ini bisnis Murata dan Yoshida, Murata membutuhkan Shiamoto karena Murata ingin Shiamoto merawat ikannya. Lalu Murata mengajak masuk kembali. Murata menjelaskan bahwa Shiamoto jangan khawatir dan jangan memikirkan tentang uang. Di dalam, Yoshida sudah menandatangani kontraknya dan Yoshida berterima kasih ke Shiamoto karena merasa aman kalau ada Shiamoto. Tak berselang lama Aiko datang membawakan beberapa minuman. Waktu meminum itu, Yoshida merasa minuman itu enak. Lalu Yoshida meminum cukup banyak dan tiba-tiba Yoshida merasa sesak nafas. Sedangkan Murata, dia marah-marah gak jelas sambil ngomongin soal kehidupan dan kematian gitu. Melihat Yoshida yang sekarat, Shiamoto pun ingin menolongnya. Namun hal itu sia-sia karena dia dihalangi oleh Murata. Shiamoto merasakan ada yang aneh dengan sikap Murata yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Yang ternyata Murata, Tsutsui, dan Aiko adalah komplotan penipu yang bermodus sebagai pedagang ikan langka. Jadi modusnya mereka akan mencari investor dengan uangnya yang cukup banyak. Setelah teken kontrak, Aiko akan memberikan minuman yang telah dia beri racun ke sang korban. Jadi, waspadalah. Waspadalah! Awalnya Shiamoto syok dan kebingungan. Jam 4:22. Murata, Aiko, dan Shiamoto membawa mayat Yoshida ke mobil Shiamoto. Setelah dimasukkan ke mobil, Murata menyuruh Shiamoto untuk membawa mereka ke suatu tempat yang tersembunyi. Mereka membawa jasad Yoshida ke salah satu kelenteng atau wihara gitu, pokoknya di tengah-tengah hutan deh. Di dalam kelenteng tersebut, Murata dan Aiko mulai BTT isi tubuh Yoshida, lalu memotong-motongnya menjadi dadu. Jadi tinggal disate aja. Barangkali ada yang mau kalian, wahai people. Sedangkan Shiamoto yang masih ketakutan, dia menunggu di luar. Tak berselang lama, Murata kembali memanggil Shiamoto untuk melihatnya. Shiamoto yang melihat tubuh Yoshida sudah tercincang, dia langsung ingin muntah. Kemudian Aiko memasukkan dagingnya ke dalam plastik, sedangkan Murata membersihkan darahnya. Setelah selesai, Murata menyuruh Shiamoto untuk membakar tulang Yoshida. Kamis jam 6:20 bulan Januari tanggal 22. Murata mengajak Shiamoto untuk membuang dagingnya ke sebuah sungai yang dipenuhi ikan predator. Setelah selesai membuang, ternyata plastiknya nggak ikutan dibuang. Sungguh psikopat yang taat lingkungan. Setelah hal tadi, Murata membuang abu tulangnya di pinggiran tebing jalan. Tapi di sini plastiknya juga ikutan dibuang. Aneh sekali. Murata mengancam bila Shiamoto membeberkan masalah ini, Murata akan melukai Mitsuko. Lalu Murata menyuruh Shiamoto pulang. Pukul 7:53 pagi di hari Kamis bulan Januari tanggal 22. Shiamoto pergi ke minimarket untuk membeli minuman dan berharap dia dapat melupakan kejadian tadi. Karena terlalu banyak minum, Shiamoto pun sampai mabuk. Tiba di rumah, Shiamoto masuk ke kamar mandi dan ngajak untuk Taiko. Tapi belum apa-apa, tiba-tiba Shiamoto meminta maaf kepada Taiko karena selalu mengangkangnya selama ini. Pukul 2:15 di hari Kamis bulan Januari tanggal 29. Shiamoto kembali mendatangi toko Murata untuk bertemu dengan Mitsuko. Ketika ingin menemui Mitsuko, tiba-tiba Aiko menghampiri Shiamoto untuk mengajaknya bertemu dengan Murata. Waktu di dalam ruangan, terdapat Murata, Aiko, Tsutsui, dan sopir Tsutsui yang bernama Okobu. Shiamoto berkata, dan berharap Shiamoto tidak diancam oleh Murata jika tidak melakukan apa yang dia mau. Tak berselang lama Aiko mendapat telepon bahwa saudara Yoshida menanyakan keberadaan Yoshida. Kemudian Aiko mengajak Shiamoto untuk kembali menemui Mitsuko. Waktu bertemu Mitsuko, Shiamoto memaksa Mitsuko untuk ikut dengannya. Namun hal itu sia-sia. Mitsuko menolaknya karena dia lebih nyaman di tempat ini, yang kemudian dia pergi dengan temannya. Aiko memberitahu ke Shiamoto bahwa besok saudara Yoshida akan menemui mereka. Kemudian, Murata, Aiko, dan Tsutsui, mereka mencari alasan untuk mengelabui saudara Yoshida. Mereka menyuruh Shiamoto untuk berkata kepada saudara Yoshida bahwa bisnis Murata dengan Yoshida gagal. Shiamoto berkali-kali menghafalkan narasi yang diberikan oleh Murata dan Aiko agar besok dia tidak gugup saat bertemu dengan saudara Yoshida. Waktu ingin pulang, Shiamoto bertemu dengan Tsutsui dan Tsutsui akan mengantarkan Shiamoto pulang. Namun ada yang aneh, ternyata Aiko selingkuh dengan Tsutsui. Abis itu, judulnya berubah jadi Istriku Selingkuh dengan Rekan Kerjaku. Intinya di sini Tsutsui dan Aiko berencana akan membunuh Murata dan mengambil alih semua aset milik Murata termasuk tabungan milik Aiko.
Melihat Shiamoto seperti mengacuhkannya, Tetsui langsung melempar Shiamoto keluar mobil dan menjelaskannya dengan kasar. Ditambah mengancamnya, bila membeberkan soal Tetsui ingin membunuh Murata, maka Shiamoto akan membunuhnya. Setelah hal itu, ketika tiba di toko Shiamoto, Shiamoto memperkenalkan Tetsui dengan Taiko. Waktu Tetsui dan Aiko pergi, Shiamoto langsung mengajak Taiko pergi ke tempat planetarium. Tiba di planetarium, di sana hanya ada mereka berdua. Shiamoto merupakan orang yang sangat romantis, baik hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, Taiko sangat bahagia bisa dengan Shiamoto. Keesokannya, saudara Yoshida mendatangi toko Murata dengan membawa GTR R34 dan Toyota apa sih itu? Karina ya? Taulah. Intinya ternyata keluarga Yoshida adalah kaum-kaum Yakuza. Dan seperti yang sudah diajarkan, Shiamoto mulai memberi penjelasan kepada saudara Yoshida. Tapi saudara Yoshida belum sepenuhnya percaya dengan Murata dan Shiamoto. Sampai akhirnya, Aiko juga ikut membantu bahwa mereka semua tidak tahu keberadaan Yoshida. Tak lupa, Tetsui juga ikut menjelaskan kepada saudara Yoshida. Sampai akhirnya saudara Yoshida mempercayai mereka dan pergi meninggalkan toko. Setelah selesai, Tetsui pulang bersama dengan Aiko. Waktu Shiamoto ingin pulang, Shiamoto melihat Tetsui dan Aiko sedang berciuman. Tak berselang lama datanglah seorang polisi yang ingin mencari tahu keberadaan Yoshida juga. Menurut polisi, Murata telah menghilangkan banyak orang ketika ingin berbisnis. Tapi Shiamoto berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa soal hilangnya Yoshida. Sebelum pergi, polisi itu memberikan kartu nama jika Shiamoto membutuhkannya. Di sisi lain, Tetsui sedang ingin dengan Aiko. Bahkan Tetsui juga menyuruh Okobu untuk melihat mereka berdua yang sedang tuh. Di saat yang bersamaan, Shiamoto belum pergi dari toko Murata dan masih berada di dalam mobilnya. Tak berselang lama, Murata menelponnya bahwa Murata menuduh Shiamoto menyembunyikan sesuatu kepadanya. Sebelum menemui Murata, Shiamoto menelpon Taiko dan memberitahu jika dia tidak pulang. Maka Taiko harus menghubungi seseorang yang kartu namanya berada di dalam mobilnya. Kemudian Murata mengajak Shiamoto pergi ke rumah Tetsui. Di perjalanan, mereka diikuti oleh polisi yang telah lama mengintai mereka. Kemudian Murata menyuruh Shiamoto untuk mengelabui polisi tersebut agar mereka tidak bisa mengikuti lagi. Shiamoto pun berhasil mengelabui para polisi tadi. Jam 5:23. Murata dan Shiamoto sampai di rumah Tetsui, yang ternyata Tetsui sudah tewas akibat diracuni oleh Aiko. Di sini Okobu merasa bahwa Murata dan Aiko sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Lalu Okobu ingin menelpon polisi namun dihalangi oleh Aiko. Waktu ingin mengambil teleponnya, Murata langsung mencekik Okobu dengan tali, bahkan dibantu dengan Aiko. Yang pada akhirnya mereka berdua membunuh Okobu. Setelah hal itu, mereka kembali membawa jasad Tetsui dan Okobu ke kelenteng Murata di tengah hutan. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, Murata dan Aiko akan beteti jasad Tetsui dan Okobu, sedangkan Shiamoto hanya menunggu perintah saja. Lalu Murata menyuruh Shiamoto membuatkan kopi untuk mereka berdua. Di sini Murata memberitahu alasan kenapa dia membunuh Tetsui, karena Murata harus membayar Tetsui sangat mahal untuk melancarkan bisnisnya. Tidak kuat menahan mualnya, Shiamoto pun langsung pergi dan muntah. Setelah itu Shiamoto membakar tulangnya yang kemudian akan membuang dagingnya ke sungai. Ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Pukul 6:50 di hari Sabtu bulan Januari tanggal 31. Murata, Aiko, dan Shiamoto membuang dagingnya ke sungai. Namun kali ini beda, Murata menyuruh Shiamoto yang membuangnya. Setelah hal itu, tiba-tiba Murata menawarkan Shiamoto untuk dengan Aiko. Akan tetapi Shiamoto menolaknya karena Aiko adalah istrinya Murata. Dan akhirnya Murata memberitahu bahwa dia sebelumnya juga sudah mencicipi tubuh Taiko. Mendengar hal itu, Shiamoto pun marah kepada Murata. Di sini mereka berdua saling berkelahi. Murata terus menggoyah amarah Shiamoto dan menyuruh Shiamoto memukulnya. Dan tak berselang lama, kok Shiamoto malah nangis coba. Heran, Murata terus menyuruh Shiamoto untuk memukulnya, tapi Shiamoto masih tetap ngambek. Murata pun menunjukkan pukulan super. Lalu kembali menyuruh Shiamoto untuk dengan Aiko. Yang pada akhirnya Shiamoto menerima tawaran Murata untuk dengan Aiko. Sungguh berat sekali, tapi aku suka. Di sini Murata memaksa Shiamoto memasukkan titiknya ke Aiko dan waktu enak-enaknya
Tiba-tiba Shiamoto menancapkan pulpen ke leher Aiko yang kemudian menyerang Murata dengan menusuk-nusuknya. Sedangkan Aiko hanya tertawa melihat darah yang berkucuran di lehernya dan juga di tubuh Murata. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Aiko juga memiliki kelainan. Jika melihat darah maka dia akan merasa sangat senang. Dan sifat Shiamoto juga berubah 180 derajat lebih ganas dibandingkan dengan Murata. Setelah itu Shiamoto membawa mereka kembali ke kelenteng itu. Shiamoto menyuruh Aiko untuk memastikan bahwa Murata sudah mati. Dan kini, Aiko sekarang dikendalikan oleh Shiamoto dan akan mengikuti semua perintah Shiamoto. Karena Aiko merasa nyaman dengan majikannya yang baru. Kemudian, Shiamoto membersihkan dirinya dari darah, lalu membersihkan juga mobilnya dari darah yang berceceran. Setelah hal itu, Shiamoto mendatangi toko Murata untuk memaksa Mitsuko pulang. Pada tahun 2009, bulan Januari tanggal 31 jam 11:35, Shiamoto pulang bersama Mitsuko. Dan setelah tiba di rumah, Shiamoto langsung menyuruh Taiko untuk membuatkan makan. Namun di sini Shiamoto sudah berbeda sifatnya dengan yang sebelumnya, karena sekarang menjadi sangat arogan dan kasar. Ketika makan, Mitsuko kembali ditelepon oleh temannya yang mengajaknya pergi. Sebelum-sebelumnya, Shiamoto hanya diam melihat Mitsuko pergi. Tapi kali ini, Shiamoto bertindak tegas dengan menghajar Mitsuko dan juga temannya itu. Setelah itu, Shiamoto berkata kepada Taiko, Shiamoto pun marah besar kepada Taiko yang kemudian Shiamoto memaksa Taiko untuk ngepek. Selesai ngepek, Shiamoto kembali ke kelenteng Murata sambil memberitahu polisi bahwa dia akan mengakhiri semuanya. Shiamoto tiba di kelenteng, yang kemudian Shiamoto menemui Aiko. Aiko sangat senang melihat Shiamoto. Namun Shiamoto malah ingin membunuh Aiko. Aiko sempat melawan dan memaksa Shiamoto untuk dengannya, namun Shiamoto menolaknya. Aiko pun langsung marah dan ingin membunuh Shiamoto, namun ternyata Aiko sangat mencintai Shiamoto dan gak tega membunuhnya. Sedangkan Shiamoto dia malah menusuk Aiko hingga sekarat dan meninggoy. Entah mengapa kok kali ini gua ngeliat Aiko-nya gimana gitu. Melas anjir, kayak manusia gak punya tujuan hidup. Heran. Setelah hal itu, Shiamoto menunggu di luar kelenteng sambil menunggu polisi datang. Pukul 4:24, polisi datang dan langsung masuk ke kelenteng dan melihat begitu banyak darah. Lalu sudah ada mayat Taiko dan Murata. Dan di dalam mobil polisi, ternyata ada Taiko dan Mitsuko yang melihatnya. Taiko mendatangi Shiamoto, namun ketika ingin memeluk, Shiamoto malah menusuk pisaunya ke tubuh Taiko. Setelah itu, Shiamoto mendatangi Mitsuko dan berkata, dan akhirnya Shiamoto pun mengirimnya sendiri dengan pisaunya. Namun bukannya Mitsuko sedih, tapi dia malah senang melihat Shiamoto tewas. Hadah, psikopat juga nih Mitsuko. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Cold Fish. Bagi kalian yang filmnya ingin di-storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke jagat raya. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.